Selamat sore siswa-siswi sekalian. Hari ini adalah pertemuan keempat dan kita akan membahas sifat gereja yang berikutnya, yakni sifat gereja yang Katolik. Sementara minggu lalu kita membahas dua sifat yang pertama, yakni satu dan kudus. Pertama-tama kita lihat dulu arti dari kata Katolik itu sendiri. Itu secara etimologis atau asal-usul kata. Kata Katolik berasal dari kata sifat bahasa Yunani katolikos yang berarti umum, universal, menyeluruh, lengkap, terbuka. Jadi secara etimologis kata Katolik berarti gereja yang berkembang di seluruh dunia. Ya, jadi gereja yang bersifat universal, universe, yang ada di mana-mana dan terbuka karena menerima siapapun, baik itu berbeda secara latar belakang kultural. Kemudian kita lihat salah satu tokoh penting dalam sejarah gereja, yakni Santo Ignatius dari Antioquia. Beliau ini merupakan orang pertama yang menggunakan kata Katolik. Dia mengatakan bahwa di mana ada uskup, di situ ada jemaat. Seperti di mana ada Kristus Yesus, di situ ada gereja Katolik. Jadi pernyataan beliau ini mau mengatakan bahwa sederhananya dalam setiap jemaat setempat itu hadir gereja seluruhnya. Gereja di sini, G huruf besar ini mau menyatakan umat Allah. Jadi ketika ada peribadatan atau misa syukur yang dilakukan oleh umat Allah di sebuah tempat, pada momen itu hadir umat Allah secara keseluruhan yang merayakan perayaan Ekaristi tersebut. Kemudian kita lihat definisi kata Katolik sendiri dari dokumen Lumen Gentium. Ini merupakan dokumen dari Konsili Vatikan kedua. Khususnya artikel 23 mengatakan bahwa gereja Katolik yang satu dan tunggal itu berada dalam gereja-gereja setempat dan terhimpun daripadanya. Maksudnya adalah gereja setempat itu yakni keuskupan atau proki itu bukanlah cabang gereja universal. Tidak ya, tidak ada gereja bagian-bagian, tetapi itu merupakan satu kesatuan. Misalnya gereja yang ada di Indonesia itu adalah seluruh gereja. Tidak ada gereja-gereja bagian. Kemudian dokumen yang sama Lumen Gentium artikel 13 mendefinisikan kata Katolik ini dari dua segi. Yang pertama itu adalah segi kuantitatif, itu aspek geografis. Yang kedua segi kualitatif. Apa maksudnya segi kuantitatif? Maksudnya adalah umat Allah yang hidup di tengah segala bangsa serta memperoleh warganya dari semua bangsa. Jadi di sini kata Katolik mau mengatakan bahwa sederhananya begini adalah gereja Katolik secara geografis atau kuantitatif itu dapat ditemukan di benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Afrika, dan Australia, dan memperoleh atau mendapatkan umatnya dari wilayah-wilayah tersebut, dari benua-benua tersebut. Dari segi kualitatif maksudnya adalah gereja memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa. Jadi maksudnya adalah gereja Katolik yang ditemukan di Eropa, di benua Afrika, benua Amerika, Asia, dan Australia itu selain mewartakan sabda Allah, tetapi juga menampung segala kekayaan dan adat istiadat. Jadi menerima semua aspek kultural, aspek budaya di mana gereja bermisi dan menemukan diri. Di sini Kristus menjadi kepala dalam kesatuan rohnya. Jadi roh Kristus hadir di seluruh dunia. Kemudian masih dokumen yang sama Lumen Gentium artikel 26 mendefinisikan kata Katolik itu menyangkut setiap anggota. Jadi setiap anggota gereja itu adalah universal. Artinya dalam diri mereka hadir seluruh gereja universal. Ini adalah konsep teologis. Sekarang kita lihat perkembangan arti kata Katolik. Ketika menyebut kata Katolik itu maksudnya adalah yang pertama, gereja yang mengajarkan secara menyeluruh dan lengkap ajaran iman kepada semua orang. Jadi di sini Katolik mengacu kepada gereja yang terbuka atau mengajarkan iman kepada semua orang. Yang kedua, perkembangan arti kata Katolik yang kedua itu mengacu kembali dalam sejarah gereja, yakni di zaman Reformasi. Kalian tahu bahwa zaman ini di mana tokoh reformasi yang sangat penting adalah Martin Luther itu mulai memisahkan diri dari gereja Katolik dan mendirikan gereja yang baru disebut dengan gereja Protestan. Di mana kata Katolik waktu itu di zaman itu mau mendefinisikan gereja yang tersebar kemana-mana yang dibedakan dengan gereja Protestan yang waktu itu hanya ditemukan di wilayah-wilayah Eropa tertentu. Kata Katolik juga di zaman Reformasi mau mengacu kepada umat Kristen yang mengakui Paus sebagai pemimpin gereja universal. Kemudian aspek penting yang berikut adalah kekatolikan gereja tampak dalam yang pertama, sifatnya yang merangkum segenap umat manusia beserta segala harta kekayaannya di mana Kristus sebagai kepala. Yang kedua, kekatolikan gereja juga tampak dalam rahmat dan keselamatan yang ditawarkan. Dan yang ketiga, kekatolikan gereja tampak dalam iman dan ajaran gereja yang bersifat umum, dapat diterima dan dihayati oleh siapapun. Oke, sebagai penutup pertemuan kita hari ini ada penugasan. Saya meminta kalian mencari informasi di internet tentang tokoh yang sudah kita bahas tadi, yakni Santo Ignatius dari Antioquia. Oke, pekerjaan itu ditulis tangan, bukan dikerja di Word, dan difoto secara vertikal dengan jelas, disubmit di psikologi paling lambat jam 8 malam. Dan tolong tugas-tugas itu diupload biasa di psikologi. Jangan di-convert ke dalam bentuk download, biar saya langsung memeriksanya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.